Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rindeni Maramis, saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah Prodi Psikologi Islam. Nah, dalam video kali ini saya akan memaparkan tentang puasa. Kata Syiam atau puasa berasal dari kata syama sama yasumu dengan pengertian menahan diri dari makan, minum, dan hubungan seksual sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala semata. Dalam kitab Minhajul Muslim terjemahan oleh Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazari halaman 413 disebutkan bahwa puasa menurut bahasa ialah menahan, sedang puasa menurut syariat ialah menahan dengan niat ibadah dari makanan dan minum, hubungan suami istri, dan semua yang membatalkan puasa sejak terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Nah, sekarang kita masuk pada bagian puasa wajib. Yang pertama yaitu puasa Ramadan. Dan hukum melaksanakannya, puasa di bulan Ramadan adalah salah satu rukun Islam yang kelima, maka hukumnya fardu ain, yakni setiap muslim yang memenuhi syarat wajib melaksanakan puasa. Dalam bunyi Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Namun Allah Subhanahu wa taala membebankan kewajiban tersebut kepada orang-orang yang telah memenuhi syarat saja. Adapun orang-orang yang dipandang memenuhi syarat berdasarkan syariat Islam sebagai berikut. Yang pertama, beriman, yaitu muslim atau mukmin. Yang kedua, berakal sehat. Yang ketiga, dewasa. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, sanggup melaksanakan puasa. Nah, cara-cara puasa wajib. Yang pertama, menentukan awal dan akhir puasa. Pertama, ru'ya, yaitu melihat dengan mata kepala atau menggunakan alat tertentu terhadap wujudnya hilal. Yang kedua, niat pada malam harinya. Yang ketiga, makan sahur. Yang keempat, meninggalkan segala yang membatalkan puasa. Dan yang kelima, segera berbuka ketika maghrib. Yang membatalkan puasa. Ada dua macam hal-hal yang membatalkan puasa seseorang, yaitu yang pertama, yang membatalkan puasa dan berakibat untuk mengqada di hari yang lain sebanyak yang ditinggalkan. Dalam hal ini dikarenakan makan, minum, datang bulan haid atau nifas. Dan yang kedua, yang berakibat selain mengqada juga harus atau wajib membayar kafarat. Hal ini disebabkan karena melakukan seksual suami istri di siang hari di bulan Ramadan. Membayar kafarat menunaikan salah satu dari 3 pilihan berdasarkan urutan prioritas sebagai berikut. Yang pertama, membebaskan seorang budak. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut. Yang ketiga, memberi makan kepada 60 orang miskin sebanyak 1 mud atau setengah kilogram setiap orangnya. Kita masuk kepada puasa nazar. Puasa ini dilakukan untuk memenuhi janji kepada Allah yang telah diucapkannya. Dalam Quran surat Maryam ayat 26, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa untuk Tuhan yang Maha Pemurah, maka aku tidak akan berbicara dengan seorang manusia pun pada hari ini. Kita masuk pada puasa qada. Puasa ini dilakukan ada seseorang sedang melakukan puasa Ramadan, kemudian melakukan hal-hal yang membatalkannya, maka ia wajib menggantinya pada hari lain. Puasa kifarat atau tebusan. Puasa yang wajib dilaksanakan oleh seseorang sebagai tebusan karena melanggar suatu aturan. Puasa ganti rugi. Puasa yang dilakukan oleh seseorang yang tidak mampu melakukan suatu perbuatan, misalnya dalam hal orang berhaji,
yang karena suatu alasan sehingga tidak dapat menjalankan semua rukun ihram, ia diharuskan puasa 3 hari sebagai pengganti sedekah dan kurban menyembelih binatang. Quran Surat Al-Baqarah ayat 196. Kita masuk kepada puasa sunnah. Macam-macam puasa sunnah. Yang pertama, puasa 6 hari di bulan Syawal. Yang kedua, puasa 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Yang ketiga, puasa hari Arafah. Yang keempat, puasa di bulan Muharram. Yang kelima, puasa Asyura. Yang keenam, puasa Sya'ban, puasa di bulan Sya'ban. Yang keenam, puasa pada bulan haram atau bulan yang dihormati. Yang ketujuh, puasa Senin dan Kamis. Oke, itulah video hasil paparan dari saya tentang puasa. Kurang dan lebihnya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.